Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Alfian Rafih Nugraha, Afrah Zakia Mutmainnah, Dwi Falevi, Muhammad Gazwan Andika, Mutiara Sekar Hapsari, dan Raisya Izafaren. Kami akan membagikan hasil diskusi kami mengenai bullying. Perlu kita ketahui, kasus bullying kini marak terjadi, tidak hanya di masyarakat, namun kasus ini terjadi di dunia pendidikan yang membuat berbagai pihak semakin prihatin. Berbagai cara dilakukan untuk meminimalisir kejadian bullying, karena perilaku bullying yang dapat merugikan dan memberi dampak buruk bagi seseorang yang mengalaminya, baik dampak pada fisik maupun mental. Oleh sebab itu, kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami melalui sebuah video sebagai upaya mencegah terjadinya tindakan bullying sekaligus menambah wawasan bagi pembaca maupun pendengar. Nah, masuk ke topik pertama, yaitu apa sih itu bullying? Bullying atau perundungan merupakan tindakan mengganggu, mengusik, atau menyakiti orang lain secara fisik ataupun psikis. Tindakan ini bisa dalam bentuk kekerasan verbal, sosial, atau fisik yang dilakukan secara berulang kali dan dari waktu ke waktu. Secara etimologi, asal-usul kata bullying berarti penggertak, yaitu seseorang yang suka mengganggu yang lemah. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPA, bullying adalah penindasan atau risak atau merunduk yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau sekelompok yang lebih kuat. Tindakan ini dilakukan terus-menerus dengan tujuan untuk menyakiti. Seperti yang kita ketahui, bullying sendiri memiliki berbagai macam jenis. Kali ini kita akan membahas setidaknya 7 jenis-jenis bullying. Jenis-jenis bullying. Yang pertama, kontak fisik langsung. Perilaku bullying yang menyasar fisik umumnya mudah diidentifikasi. Tindakan ini meliputi memukul, mendorong, menggigit, menjambak, mencubit, dan mencakar. Mengunci seseorang dalam ruangan, memeras, dan merusak barang orang lain juga termasuk tindakan perundungan. Paling juga masih tidur sih. Maaf guys, baru datang. Mana aja kau? Maaf kan? Kami lama nunggu sini nih. Yo. Baju beda pula dari kami. Ada kecil nih. Ih, kotor pula. Udah lah, balik aja lah kau. Yang kedua, kontak verbal langsung. Perundungan juga bisa berupa ancaman, merendahkan, mencela, mengejek, memaki, mengintimidasi, dan mengganggu. Memberi panggilan nama, name calling, sarkasme, dan menyebarkan berita palsu juga termasuk bullying verbal. Yang ketiga, perilaku nonverbal langsung. Contoh bullying nonverbal yaitu tatapan sinis, menjulurkan lidah, dan memperlihatkan ekspresi yang merendahkan, mengejek, atau mengancam. Namun tindakan nonverbal ini umumnya dilakukan bersama tindakan fisik dan verbal. Gampang ya? Kan? Kenapa kamu? Yang keempat, perilaku nonverbal tidak langsung. Faktanya, perundungan juga bisa terjadi secara nonverbal tidak langsung. Contohnya yaitu memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, mengucilkan atau mengabaikan secara sengaja atau mendiamkan seseorang. Yang kelima, cyberbullying. Di era yang serba teknologi seperti sekarang, tindakan bullying juga marak terjadi secara online. Contohnya dengan membuat video atau konten lainnya yang mengintimidasi seseorang lewat media sosial dan mengirimi pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting.
Yang keenam, pelecehan seksual. Pelecehan seksual juga salah satu bentuk tindakan bullying. Perilaku ini bisa berupa agresi fisik atau verbal. Agresi merupakan perilaku yang dilakukan secara sengaja untuk menyebabkan kerusakan fisik atau mental seseorang. Yang ketujuh, perundungan emosional. Hal ini terjadi ketika seseorang berusaha mendapatkan apa yang mereka inginkan, tapi dengan cara membuat orang lain, korban merasa marah, takut, cemas, hingga tidak nyaman. Contoh perundungan emosional seperti mengejek, menggoda, mengancam, meremehkan, berbohong, hingga mempermalukan korban. Itu saja jenis-jenis bullying yang dapat kita bahas kali ini. Adapun penyebab seseorang menjadi korban bullying, yang pertama adalah korban memiliki kekurangan dalam aspek fisik maupun psikologis sehingga merasa dikucilkan. Yang kedua, kurang pandai dalam berkomunikasi. Yang ketiga, kurang mampu untuk membela diri. Yang keempat, memiliki percaya diri yang rendah. Dan yang terakhir, memiliki sedikit teman. Dan adapun penyebab seseorang menjadi pelaku bullying, yang pertama adalah memiliki kontrol diri yang rendah dan tidak memiliki perasaan bertanggung jawab. Yang kedua, sulit menghargai orang lain. Yang ketiga, memiliki keluarga dan teman yang suka bertengkar dan melakukan kekerasan. Dan yang keempat, lemahnya pengawasan di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, melakukan bullying sebagai bentuk balas dendam. Adapun beberapa dampak yang akan terjadi pada korban bullying maupun pelaku bullying. Dampak yang terjadi pada korban bullying, yang pertama yaitu sakit kepala, nyeri otot, sakit perut, perubahan berat badan, hingga penurunan imun tubuh. Yang kedua, gangguan pada kesehatan mental mulai dari gelisah, cemas, merasa takut setiap waktu. Yang ketiga, penurunan dalam bidang akademik. Yang keempat, gangguan hubungan sosial seperti penurunan rasa percaya pada orang lain hingga kesulitan untuk bersosialisasi. Adapun dampak yang terjadi pada pelaku bullying, yang pertama, berperilaku agresif dan impulsif. Yang kedua, tidak takut untuk melakukan kekerasan. Yang ketiga, kurangnya rasa empati dengan orang lain. Yang keempat, berpotensi menjadi kriminal. Halo teman-teman, saya Mutiara Skarapsari dari kelas 11 MIPA 3 akan menjelaskan cara mencegah terjadinya bullying. Yang pertama, yaitu mengabaikan upaya bullying. Jika memungkinkan, abaikan saja orang yang mencoba melakukan bullying kepadamu dengan cara pergi dari tempat dan situasi di mana mereka mencoba melakukan aksi intimidasi. Biasanya, orang-orang yang gemar melakukan bullying ingin kamu menunjukkan reaksi, seperti mereka ingin kamu membalas perbuatan mereka, atau mereka ingin melihat wajahmu yang sedih atau marah. Bahkan, mereka hanya ingin membuat harga dirimu jatuh. Yang kedua yaitu berjalan tegak. Meskipun terlihat sederhana, namun bahasa tubuh yang tepat setidaknya bisa membuat orang yang berniat melakukan bullying menjadi ragu. Cobalah untuk berjalan dengan punggung tegap dan dagu terangkat untuk menyampaikan pesan bahwa kamu bukanlah orang yang lemah. Dan itu dapat meningkatkan sedikit rasa percaya dirimu. Yang ketiga yaitu hindari konfrontasi fisik. Jangan pernah meladeni intimidasi fisik. Dan jangan memaksakan diri terlibat di dalam perkelahian. Karena konflik fisik seperti ini bisa membuat kamu terluka. Yang keempat, bersikap percaya diri. Lihatlah diri untuk bersikap percaya diri di depan umum. Latih diri untuk bisa merespons segala tindakan pelaku bullying lewat perilakumu. Tunjukkan sikap percaya diri di depan para pelaku bullying. Nah, sedikit tips juga, Anda atau kalian bisa melihat diri Anda di depan cermin dan katakan bahwa saya adalah orang yang percaya diri. Kepercayaan diri terdapat dalam diri Anda sendiri. Dan Anda sendirilah yang membangun kepercayaan diri Anda itu. Yang kelima yaitu peka terhadap lingkungan. Usahakan untuk dapat memilih lingkungan sosial yang sehat dan jauhi lingkungan yang kurang sehat seperti lingkungan pertemanan yang suka melakukan kekerasan. Namun, apabila sudah terlanjur masuk ke dalam lingkungan tersebut, cobalah untuk memperbaiki lingkungan tempat kita berada dengan mengajak pada kebaikan. Nah, segitu saja cara mencegah terjadinya bullying yang telah saya sampaikan. Apa yang perlu dilakukan jika kita menjadi korban bullying?
Tahap 1. Lapor pada orang dewasa yang bisa dipercaya atau pihak yang berwajib. Tahap 2. Cerita pada teman yang bisa dipercaya, keluarga, atau konselor untuk memulihkan kondisi psikis dan mental. Tahap 3. Berupaya agar tidak lagi menjadi korban bullying seperti bersikap percaya diri, berjalan tegak, dan menghindari konflik. Ancaman hukum bagi pelaku bullying. Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman maksimal 2 tahun 8 bulan pidana penjara. Pasal ini dapat diterapkan apabila pelaku bullying melakukan kekerasan fisik terhadap korban seperti memukul, menendang, menjambak, mencubit, mencakar, dan lain-lain. Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman maksimal 5 tahun 6 bulan pidana penjara. Pasal ini dapat diterapkan apabila pelaku bullying melakukan kekerasan fisik secara bersama-sama dengan orang lain terhadap korban. Pasal 335 KUHP tentang pengancaman dengan ancaman maksimal 9 bulan pidana penjara. Pasal ini dapat diterapkan apabila pelaku bullying melakukan kekerasan psikis terhadap korban, seperti mengancam akan membunuh, melukai, atau merugikan korban atau keluarganya. Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik dengan ancaman maksimal 9 bulan pidana penjara. Pasal ini dapat diterapkan apabila pelaku bullying melakukan kekerasan psikis terhadap korban dengan cara menyebarluaskan pernyataan-pernyataan yang tidak benar dan merugikan nama baik